Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, malah hari ini kita mulai pelajaran matematika lagi, di mana waktunya adalah tentang lingkaran. Di mana lingkaran itu banyak hubungannya dengan yang berkaitan di masyarakat. Contohnya saja ada roda, ada mungkin yang dipakai untuk lapangan basket itu dan sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita sekarang mulai dengan lingkaran, di mana yang kita pelajari adalah unsur-unsur lingkaran. Oleh sebab itu, perhatikan urut-urutan daripada lingkaran berikut ini. Marilah kita membuat lingkaran yang diawali dari suatu titik. Di mana kita menentukan suatu titik. Di sini umpamanya kita membuat titik ini, kemudian kita beri nama titik tersebut ada O, umpamanya saja O. Dari titik tersebut kita ambil jangka, kemudian jangka tersebut kita rentangkan sedemikian rupa. Nah, kemudian salah satu daripada ujungnya jangka, utamanya yang lancip yang ada logamnya ini, kita tancapkan pada titik yang pertama tadi yang kita buat tadi. Kemudian setelah itu jangka itu tadi kita putar sampai ke sampai di ujung yang pertama tadi. Secara tidak langsung angkangannya jangka ini menjadi yang namanya jari-jari. Kita ambil penggaris, kemudian kita beri tanda dari titik pusat atau tengah tadi, kita beri tanda seperti ini. Nah, secara tidak langsung berarti kita sudah membuat titik pusat. Inilah titik pusat. Selanjutnya selain titik pusat, jadilah yang kedua adalah jari-jari. Nah, katakanlah di ujungnya garis ini kita beri tanda aja namanya titik A. Berarti secara tidak langsung jari-jari adalah garis OA. Nah, ini kita baca dengan garis OA. Itu merupakan jari-jari. Kemudian kalau jari-jari tersebut kita lanjutkan ke sana, katakanlah dari A, dari O, terus kita lanjut lurus. Dari A melalui O kita lurus sampai ke garis yang ujungnya lingkaran tadi. Kita beri judul aja, atau titik tersebut kita beri nama titik B. Nah, titik B. Jadilah itu namanya diameter. Jadi A sampai B itu namanya diameter lingkaran. Atau disebut juga jadi garis AB, itu namanya diameter. Harus melalui O, ya. Diameter harus melalui O. Atau disebut juga garis tengah. Diameter itu biasanya disebut juga garis tengah. Kalau jari-jari tadi itu juga disebut juga radius, maka biasa juga disingkat dengan R. Kalau diameter disingkat dengan D. Begitu. Setelah itu kita lanjutkan busur lingkaran. Busur lingkaran itu, ini anak-anak, yang menjadikan garis lingkaran ini busur, ya. Ini busur.
busur lingkaran. Ya. Kemudian dari busur tersebut, ya, ada juga katakanlah dari busur lingkaran itu kita buat lagi garis yang lain, katakanlah untuk mempermudah kita bagi 4 bagian. Tapi di sini tidak kita lanjutkan. Ya, seperti itu. Nah, busur lingkaran itu katakanlah di titik yang sebelahnya A dan B atau antara A dan B kita sebut ada titik C. Titik C. Nah, berarti kalau kita lihat di sini garis melengkung kita buat di tulisan ini seperti ini. Nah, A C, dari A ke C, ya, dari A ke C. Jadi ini kita buat dengan mungkin yang lain. Ini dari A ke C. Nah, ini namanya busur lingkaran. A ke C busur kecil. Ada lagi yang sana, ada busur yang besar. Dari C juga ke A, tetapi melingkarnya lewat yang lebih panjang. Nah, ini anak-anak. Nah, ini juga busur lingkaran, ya, busur lingkaran. Kemudian yang kelima sekarang tali busur. Tali busur itu kita tarik suatu, ya, kita tarik dari A ke C. Dari A ke C. Tarik garis. Nah, itu namanya tali busur. Ya, tali busur. Jadi tali busur bisa disebut juga garis A ke C atau garis AC. Itu namanya tali busur, ya. Setelah tali busur, kita lihat yang berikutnya ada tembereng. Tembereng itu yang bagian ini anak-anak. Ini tembereng ini. Nah, ini tembereng. Jadi di mana tembereng itu dibatasi tali busur AC, ya, tali busur AC dan busur lingkaran AC, ya. Ini busur lingkarannya, ini tali busurnya. Jadilah namanya bangun datar itu tembereng. Selanjutnya ada juring. Lah, juring di mana yang disebut juring itu bagian yang ini. Katakanlah BCO. Lah, ini anak-anak. Ini juring ini, ya. Yang kita beri warna biru ini juring. Nah, juring. Atau disebut juga juring BCO. Boleh, ya. BCO, di mana titik-titiknya karena dinamakan B, C, dan O. Itu namanya juring. Kemudian ada apotema. Apotema itu adalah titik yang menghubungkan antara O dengan tali busur AC. Jadi letaknya di sini. Ini. O dengan AC yang paling dekat. O dengan AC yang paling dekat. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya ini siku-siku di sana. Nah, ini namanya adalah apa tadi anak-anak? Apotema, ya, apotema. Itulah diantaranya unsur-unsur daripada lingkaran. Kita ulang lagi. Di titik pusat, ini titik pusat. Kita beri huruf O, titik pusat. Kemudian jari-jari
garis OA, disingkat juga R atau radius jari-jari. Kemudian diameter itu dari A ke B harus melewati O. Karena kalau umpamanya di sana, lah di luar sana, katakanlah ini ada yang dari katakanlah dari garis luar dari lingkaran tersebut juga sampai sana, tetapi tidak melalui O, itu bukan diameter. Kemudian yang keempat adalah busur lingkaran. Busur lingkaran itu yang melengkung seperti ini ya. Garis yang tadinya dibuat dengan menggunakan jangka tadi itu busur lingkaran, di mana di sini kita ambil yang contohnya AC. Kemudian tali busur ini yang lurus ini dari A ke C. Tidak harus dari A ke C, mungkin di sini bisa ya. Maka juga ada tali busur yang terbesar yang mana? Ya ini tadi, diameter itu juga termasuk tali busur yang paling panjang. Kemudian tembereng adalah ini tadi ya, suatu bidang yang dibatasi oleh busur AC ya dan tali busur AC ya, seperti itu. Kemudian juring ini ya, katakanlah juring itu lah sebagian dari luasnya lingkaran. Katakanlah umpamanya BOC itu di sana sudutnya 90 derajat, berarti seperempatnya lingkaran. Berarti juring ini andaikan dihitung luasnya itu seperempatnya lingkaran. Kemudian apotema ini garis yang terpendek dari tali busur AC ke O. Saya kira itulah unsur-unsur lingkaran yang perlu kalian perhatikan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Semoga kamu tetap sehat-sehat di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.